Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Rozi dari kelas Pendidikan Kimia 6C dengan NIM 78. Kali ini ingin menjelaskan mengenai sebuah integrasi keislaman mengenai korosi. Nah, hati-hati dengan hati jika tak ingin meratapi diri. Maksudnya apa ya? Teman-teman tahu nggak? Yuk simak videonya sampai akhir ya. Apakah kalian mengetahui kisah mengenai benteng besi salah satu tokoh muslim yang ceritanya dikisahkan dalam Quran Surat Al-Kahfi? Apa? Kalian masih awam dan belum pernah mendengarnya? Aduh, sebagai umat muslim tentunya kita harus tahu ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu aku kenalin ya ke teman-teman semua. Beliau bernama Iskandar Zulkarnain yang hidup pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga merupakan penguasa Himyar atau Yaman, di mana Allah mengaruniakan kepadanya otak yang encer, pikiran yang panjang, dan berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu perang, mencakup militer, ilmu politik, ilmu teknik, dan kimia. Nah, ayat yang menjelaskan kisah Zulkarnain itu Quran Surat Al-Kahfi ayat 96-98, di mana seorang raja gagah dan perkasa mempunyai wilayah kekuasaan yang luas, tetapi tetap beriman dan tunduk pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu perjalanannya, dia sampai di daerah antara dua gunung tempat tinggal orang-orang Yajuj dan Majuj yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka orang-orang meminta bantuan Zulkarnain agar dibuatkan benteng untuk melindungi mereka dari gangguan orang-orang perusak itu. Zulkarnain kemudian meminta orang-orang untuk mengumpulkan besi dan membakarnya sampai berwarna merah seperti api. Kemudian Zulkarnain menuangkan cairan tembaga panas di atas besi panas tersebut. Nah, kemudian dinding dari besi menjadi sangat kuat dan tidak bisa didaki serta dilubangi oleh Yajuj dan Majuj. Nah, kisah Zulkarnain merupakan bukti adanya penerapan konsep elektrokimia. Ketika membuat dinding besi, mengapa Zulkarnain menuangkan cairan tembaga di atas dinding tersebut ya? Apakah dinding besi tidak cukup kuat untuk menahan serangan Yajuj dan Majuj? Kita semua pasti tahu kalau besi bersifat mudah mengalami korosi atau berkarat, dan proses ini dapat menyebabkan besi menjadi rusak. Sedangkan tembaga bersifat tidak mudah mengalami korosi. Oleh karena itu, jika besi yang mudah berkarat dilapisi dengan tembaga, maka secara tidak langsung besi terlindungi dari pengaruh udara luar sehingga tidak mengalami korosi. Hal inilah yang menyebabkan dinding besi berlapiskan tembaga buatan Zulkarnain kuat dan tahan lama karena tidak mengalami korosi. Sebelum itu, teman-teman udah tahu belum sih korosi itu apa? Ayo apa? Iya, betul, pengkaratan pada besi. Jadi, korosi merupakan istilah untuk kerusakan logam pada proses elektrokimia akibat adanya reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda. Besi mengalami oksidasi dengan reaksinya sebagai berikut. Nah, teman-teman semua tahu nggak sih faktor terjadinya korosi disebabkan oleh suhu, kecepatan air fluida atau kecepatan pengadukan, konsentrasi bahan korosif, oksigen, dan waktu kontak. Nah, korosi pada logam akan berdampak pada mutu dan tampilan bahan. Korosi akan mengakibatkan kerusakan pada bahan seperti mobil, kapal, peralatan rumah tangga, pagar, kursi, dan lainnya, sehingga akan mengalami kerugian yang sangat besar. Untuk mencegah kerusakan tersebut diperlukan electroplating, yakni pelapisan logam pada benda padat untuk memperbaiki permukaan benda dengan emas, perak, nikel, krom, dan cat, sehingga lebih cemerlang, mengkilap, dan tentunya tahan korosi. Oke, semua informasi yang aku udah jelaskan tadi ternyata memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai keislamannya loh teman-teman. Ada apa aja sih yang berkaitan? Ayo, penasaran nggak? Tetap simak videonya ya. Nah, yang pertama itu ada elektrokimia. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 96, yaitu mengenai kisah Zulkarnain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan pencegahan korosi dengan cara pelapisan logam. Bayangin, kisah Zulkarnain itu sudah terjadi beratus tahun silam ke belakang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskannya langsung loh di dalam Al-Quran mengenai pelapisan logam dengan tembaga dari kisah Zulkarnain ini. Artinya, kisah Zulkarnain ini memiliki keterkaitan yang sangat erat mengenai elektrokimia.
Kemudian mengenai akidah akhlak. Nah, kegiatan memberi atau melepaskan ilmu yang dimiliki dan diterima oleh orang yang mencari ilmu merupakan perintah dari Allah. Kegiatan tersebut banyak dijumpai di sekolah-sekolah dalam proses perkuliahan. Nah, dosen wajib memberikan ilmu yang dimiliki, sedangkan mahasiswa wajib bertanya kepada dosen jika terdapat materi yang kurang jelas. Nah, peristiwa memberi dan menerima ilmu dapat terjadi dalam kelas juga. Nah, peristiwa ini terjadi di masa Rasulullah ketika Nabi Muhammad memberikan nasihat kepada umatnya dan serta mata umatnya menerima nasihat tersebut. Artinya, kaitannya dengan elektrokimia ini terjadi proses menyerahkan dan menerima elektron yang terjadi pada saat korosi berlangsung, sehingga antara elektrokimia tadi dengan korosi itu memiliki keterkaitan dengan peristiwa memberi dan menerima yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga mengenai fenomena alamiah. Nah, rahasia kekuatan dinding besi berlapiskan tembaga buatan Zulkarnain ini terungkap setelah diketahuinya reaksi-reaksi elektrokimia, yaitu tembaga yang dapat melindungi besi disebabkan oleh potensial reduksi standarnya. Hal tersebut menyebabkan benteng buatan Zulkarnain ini tidak mudah mengalami korosi. Lalu selanjutnya ada mengenai ilmu tasawuf. Nah, ketika manusia mampu melepaskan hal-hal yang dirasa kurang baik dan kurang bermanfaat bagi hidupnya semata-mata karena mencari ridho Allah, maka Allah akan memberikan dan menggantikannya dengan lebih baik lagi, sehingga ketika manusia memahami betul bahwa Allah Maha Penyayang, maka niscaya manusia tersebut tidak akan terlalu mencintai apa-apa yang ada di dunia secara berlebihan. Nah, tentunya hal ini berkaitan erat dengan ilmu tasawuf, di mana besi-besi yang sudah berkarat dan sudah tidak bisa diatasi itu lebih baik tidak digunakan, dan untuk pencegahannya bisa dengan menggunakan tadi ya, lapisan logam. Kemudian yang kedua adalah korosi. Nah, dalam Al-Quran, jika hati dikatakan kotor, maka hati tersebut telah berkarat. Berkaratnya hati seperti berkaratnya logam besi loh. Jika hatinya kotor, maka hati tersebut harus dibersihkan. Nah, hati yang kotor ini nanti akan susah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min zalik. Cara membersihkan hati yang kotor yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menjauhkan diri dari yang dilarang Allah dan menjalankan semua perintah Allah. Sesuai dengan Quran surat Al-A'la ayat 14-15 yang berbunyi, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Kemudian berkenan dengan hadis. Nah, berbagai jalan harus dilakukan untuk menghilangkan karat hati pada manusia. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan banyak membaca istighfar dan melaksanakan sholat dengan benar. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan bahwa sesiapa yang melakukan satu dosa, maka akan tumbuh pada hatinya setitik hitam. Sekiranya dia bertaubat, akan terkikislah titik hitam itu daripada hatinya. Jika dia tidak bertaubat, maka titik hitam itu akan terus merebak hingga seluruh hatinya menjadi hitam. Nauzubillahi min zalik. Kemudian selanjutnya adalah mengenai akidah akhlak. Nah, dari kisah Zulkarnain mengenai pembuatan benteng yang terhindar dari korosi membuat Zulkarnain mempunyai sifat tawadu dan rendah hati dengan kepandaian dan kekuasaannya, karena semua itu ia peroleh berkat pemberian dari Allah. Nah, lalu untuk ilmu tasawuf sendiri terintegrasi mengenai peristiwa korosi menggambarkan jika manusia sudah lama berbuat kejelekan, maka hatinya sudah berwarna hitam dan keras. Jika hati sudah hitam dan keras, maka manusia tersebut akan semakin susah untuk beribadah dan tidak dapat merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jika hati sudah berkarat akan menyebabkan terhalangnya iman dan susah ilmu terserap dalam tubuh manusia. Jika susah belajar dan ilmu susah masuk ke dalam pikiran, maka sudah dapat dipastikan bahwa hati terpenuhi oleh kotoran atau karat yang sudah keras. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya cara pencegahannya melalui electroplating atau pelapisan besi. Nah, ini ada integrasinya juga loh. Nah, menurut hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak akan masuk surga seseorang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar debu. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Artinya, melalui electroplating dengan terintegrasi keislaman ini, manusia bisa mengindahkan dirinya dengan hal-hal sederhana yang bisa membuat dirinya merasa pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika beribadah. Kemudian yang kedua mengenai fenomena alam ya. Nah, fenomena hati yang berkarat dalam tubuh manusia mempunyai kesamaan fenomena dalam proses electroplating.
Proses elektroplating tadi itu ya, melapisi logam dengan logam lain dengan tujuan keindahan dan mencegah korosi. Nah, jika logam yang akan dilapisi banyak mengandung karat, maka karat dalam besi tersebut harus dihilangkan. Karat dapat mencegah nempelnya logam dalam permukaan bahan yang akan di-plating. Karat dalam besi harus dibersihkan dengan baik dan sempurna. Selain karat, permukaan bahan yang akan dilapisi umumnya mengandung lemak, minyak, debu, lapisan organik, dan bahan isolator. Supaya material yang akan dilapisi mengeluarkan aura dan mengkilat, indah, dan tahan goresan, maka karut semua harus dibuang. Kemudian untuk akidah akhlak. Nah, sifat Allah indah dan menyukai keindahan dapat diterapkan dalam diri manusia, yaitu harus menciptakan sebuah keindahan. Sifat indah dalam diri manusia umumnya berupa benda, fisik, dan duniawi. Keindahan berhubungan dengan material, wajah, baju, mobil, rumah, taman, dan lain-lainnya. Nah, keindahan dalam manusia umumnya bersifat benda dari segi bentuk dan rupa. Elektroplating mempunyai peran yang sangat penting dalam Islam. Nah, perhiasan yang digunakan dalam Islam seperti cincin, gelang, aksesoris, dan semua material produk elektroplating bisa digunakan untuk keindahan umat manusia itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman semua penjelasan mengenai terintegrasi keislaman dengan materi korosi dengan judul hati-hati dengan hati jika tidak ingin meratapi diri. Nah, semoga harapannya apa yang sudah disampaikan dan sudah dijelaskan dapat bermanfaat untuk aku, teman-teman, dan semuanya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ternyata hal-hal keislaman dapat dikaitkan loh dengan materi kimia, salah satunya dengan korosi itu tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.